Halo teman-teman semua, selamat datang di video kelompok 6 mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Kelompok 6 terdiri dari Anissa Oktaviani, Aditya Hardiawan, Ardia Regita Cahyani, Novita Kurniawati, Brando, dan Alivio Fadel Piero. Topik pembahasan materi kelompok 6 yaitu jasa atestasi dan kompilasi. Definisi: atestasi adalah komunikasi tertulis atau suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang mencerminkan suatu kesimpulan tentang keandalan dari suatu asersi yang menjadi tanggung jawab pihak lain dan menyatakan apakah asersi suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa atestasi merupakan jasa yang mengeluarkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu kesimpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab. Penugasan: dalam suatu penugasan atestasi, akuntan publik dikontrak untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan kesimpulan mengenai keandalan asersi-asersi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya, ketika sebuah bank meminta seorang akuntan publik untuk melaporkan secara tertulis apakah seorang klien audit telah mentaati semua persyaratan dari suatu kesepakatan pinjam. Sifat penugasan jasa atestasi ada 3. Yang pertama, analitis. Auditor memiliki kemampuan dalam menganalisis dan menghitung rasio-rasio untuk mengetahui dan membandingkan dengan laporan tahun lalu, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan dan pembuatan pencarian berikutnya. Yang kedua, ada kritis. Auditor harus memperhatikan segala kemungkinan yang mungkin terjadi, serta harus teliti dan peka terhadap penemuan-penemuan dalam perusahaan. Yang ketiga, investigatif. Auditor memiliki kewajiban untuk menemukan segala bentuk kecurangan yang ada dalam perusahaan, sehingga auditor punya hak untuk melontarkan pertanyaan pada pihak manajemen. Tipe penugasan atestasi ada 3. Yang pertama, pemeriksaan atau examination. Pemeriksaan menghasilkan keputusan yang positif, tingkat keyakinannya tinggi, jumlah buktinya ekstensif, dan distribusi umum. Dalam laporan ini, akuntan publik menyatakan pernyataan langsung mengenai apakah penyajian dari asersi dilihat secara keseluruhan sesuai dengan kriteria yang dapat diterapkan. Yang kedua ada review. Dalam suatu review, akuntan publik menyediakan kesimpulan asuransi negatif. Tingkat keyakinannya sedang, jumlah buktinya signifikan, dan distribusi umum. Untuk suatu laporan keyakinan negatif, laporan akuntan publik menyatakan apakah ada informasi yang diperoleh oleh akuntan publik yang mengindikasikan bahwa asersi tidak disajikan dengan cara yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang dapat diterapkan. Yang ketiga ada prosedur yang disetujui. Dalam penugasan prosedur yang disepakati, semua prosedur yang akan dilakukan akuntan publik disepakati oleh akuntan publik, pihak yang bertanggung jawab membuat asersi, dan pihak pemakai laporan akuntan publik. Tingkat keyakinan yang dimasukkan dalam laporannya bervariasi, oleh karena itu, laporan semacam itu distribusinya terbatas hanya kepada pihak yang terlibat. Jumlah buktinya bervariasi dan membentuk kesimpulan temuan. Standar atestasi. Terdapat 11 standar atestasi yang dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada standar umum. 1. Penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki kelebihan dan pelatihan teknik cukup dalam fungsi atestasi. 2. Penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi. 3. Praktisi harus melaksanakan hanya jika ia mempunyai alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa dua kondisi berikut ada: A. Asersi dapat dinilai dengan kriteria rasional, baik yang ditetapkan oleh badan yang diakui atau dinyatakan dalam penyajian asersi tersebut dengan cara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminya. B. Asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan menggunakan kriteria tersebut. 4. Dalam semua hal yang bersangkutan dengan penugasan, sikap mental yang independen harus diperhatikan oleh praktisi. 5. Dalam pelaksanaan penugasan, praktisi wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan saksama. Yang kedua ada standar pekerjaan lapangan.
Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 7. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan. Ada standar laporan yang 8. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan penugasan atau perikatan atestasi yang bersangkutan. 9. Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur. 10. Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang penugasan dan penyajian asersi. Dan yang terakhir 11. Laporan atau penugasan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati bersama atau berdasarkan suatu penugasan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati bersama harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut. Kedua, jasa kompilasi. Definisinya, jasa untuk menyusun laporan keuangan klien. Dalam menyusun laporan kompilasi, praktisi tidak memberikan keyakinan opini apapun mengenai laporan keuangan tersebut. Akuntan publik juga tidak diwajibkan untuk bersikap independen dalam melakukan kompilasi, dan laporan keuangan dapat dikeluarkan tanpa pengungkapan tambahan seperti catatan kaki. Di sini ada persyaratan kompilasi. Yang pertama, menetapkan pemahaman dengan klien mengenai tujuan, jenis dan batasan dari jasa yang disediakan, dan deskripsi dari laporan, jika laporan akan diterbitkan. Kedua, memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi dan praktik dari industri klien. Ketiga, mengetahui klien yang mencakup sifat dari transaksi bisnisnya, catatan akuntansi, dan isi dari laporan keuangan. Pengetahuan mungkin lebih sedikit dari kaji ulang. Keempat, mengajukan pertanyaan untuk menentukan apakah informasi klien memenuhi persyaratan. Membaca laporan keuangan yang dikompilasi dan waspada akan adanya penghilangan yang nyata atau kesalahan dalam aritmatika dan aplikasi standar akuntansi. Yang terakhir, menyiapkan dokumentasi yang cukup terinci tentang pekerjaan yang dilakukan dan setiap penemuan atau isu yang signifikan yang mencakup setiap komunikasi dengan manajemen terkait kecurangan atau tindakan ilegal yang menarik perhatian akuntan. Bentuk laporan. Yang pertama, kompilasi dengan pengungkapan lengkap. Kompilasi jenis ini membutuhkan pengungkapan yang sesuai dengan standar akuntansi, sama seperti untuk laporan keuangan yang diaudit atau direview. Yang kedua, kompilasi yang menghilangkan seluruh pengungkapan. Jenis kompilasi ini dapat diterima jika laporan tersebut mengindikasikan kurangnya pengungkapan dan ketidakhadiran pengungkapan tidak berdasarkan pengetahuan akuntan publik. Dilakukan dengan tujuan untuk menyesatkan pemakaian laporan keuangan. Pada umumnya, jenis laporan seperti ini terutama digunakan untuk tujuan manajemen. Yang ketiga, kompilasi tanpa independensi. KAP dapat mengeluarkan laporan kompilasi dengan pengungkapan penuh atau pengungkapan yang dihilangkan meskipun akuntan publik independen dari klien. Yang didefinisikan oleh kode etik, jika akuntan kurang memiliki independensi, maka harus menambahkan kalimat di paragraf akhir pada laporan yang menyatakan bahwa kami tidak independen terhadap PT XXX. Untuk ketiga laporan kompilasi diperlukan elemen-elemen berikut. Yang pertama, judul laporan yang menyatakan laporan kompilasi akuntan. Yang kedua, tanggal pada laporan akuntan adalah tanggal penyelesaian kompilasi. Yang ketiga, setiap halaman dari laporan keuangan yang dikompilasi oleh akuntan sebaiknya menyatakan lihat laporan kompilasi akuntan. Yang keempat, jika klien gagal mengikuti standar akuntansi, auditor harus memasukkan modifikasi yang sama dalam laporan kompilasi. Baik, selanjutnya ada contoh kasus. Dalam contoh kasus ini, Menteri Keuangan atau Ibu Sri Mulyani Indrawati membekukan izin akuntan publik Dr. Andus Petrus Mitra Winata dari kantor akuntan publik Dr. Andus Mitra Winata dan rekan selama 2 tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007.
Sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik. Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Arta Kencana, dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang melakukan atau memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja, dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KP, namun dia tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Untuk analisis kasusnya, Petrus telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya serta PT Luhur Arta Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Sebagai seorang akuntan publik, Petrus seharusnya mematuhi standar akuntan publik yang berlaku. Akibat pelanggaran yang dilakukan, izin akuntan publik Petrus dibekukan sehingga Petrus tidak bisa memberikan jasa atestasi, termasuk audit umum, review, audit kinerja, dan audit khusus, serta wajib memenuhi ketentuan untuk mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.